Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang analisis kontraktif, cara kerja analisis atau analisis deskriptif, buku teks kelas 9 semester 2. Di sini kami yang beranggotakan Aulia Nur, NIM 24, Mugi Rahayu, NIM 26, dan saya sendiri, Afia Anggiani, NIM 27. Yang pertama adalah analisis kontraktif. Dapat disimpulkan bahwa analisis kontraktif merupakan analisis yang bersifat mengontraskan atau membandingkan dengan jelas, memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang bertujuan untuk mengungkapkan ketidaksamaan. Atau dengan kata lain, menganalisis suatu bahasa dengan mengontraskan bahasa satu dengan lainnya dengan langkah deskripsi, seleksi, kontras, dan prediksi. Yang selanjutnya adalah cara kerja analisis kontraktif. Menurut Whitman dalam Brom 1980 halaman 150 mengemukakan langkah-langkah analisis kontraktif. Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua adalah seleksi, yang ketiga adalah pengontrasan, dan yang keempat adalah penentuan kesalahan. Analisis deskriptif. Menurut Shah 2010, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Implikasi analisis deskriptif dalam pembelajaran bahasa. Implikasi merupakan segala sesuatu yang timbul dari adanya suatu program atau kebijakan yang bersifat baik maupun tidak. Jika dikaitkan dengan analisis deskriptif, maka implikasinya dalam pembelajaran adalah untuk menganalisis berbagai jenis teks, contohnya teks yang ada di SMP, terutama dalam teks diskusi, teks tanggapan, dan teks cerita inspiratif. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis teks pada buku siswa kelas 9 semester 2. Yang pertama adalah teks cerita inspiratif, yang kedua adalah teks tanggapan, dan yang ketiga adalah teks diskusi. Yang pertama adalah teks cerita inspiratif. Ciri kebahasaan dari teks cerita inspiratif diantaranya adalah 1. Memiliki kata sifat, contohnya cantik, pendek, besar, pintar, dan ramah. Yang kedua adalah memiliki kata kerja aksi, contohnya belajar, menanam, bekerja, dan melompat. Yang ketiga adalah berisi kalimat fakta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mugi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi Rahayu akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afia Anggiani. Materinya mengenai teks tanggapan. Adapun ciri-ciri kebahasaan yang terdapat pada teks tanggapan yaitu yang pertama, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Yang kedua, kalimat konjungsi, ialah kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Yang ketiga, kata rujukan atau referensi, merupakan suatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong dan memperkuat pertanyaan dengan tegas. Yang keempat, diksi atau pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan. Selanjutnya ada teks diskusi. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi yaitu yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu. Yang kedua, kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Yang ketiga, kata emotif melibatkan pikiran pembaca seakan membaca melihat personalan seperti yang kita pikirkan. Keempat, bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. 5. Derajat kepastian juga dikenal dengan modalitas. 6. Konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Hasil analisis deskriptif pada teks cerita inspiratif, teks tanggapan, dan teks diskusi SMP kelas 9 semester 2. Yang pertama yaitu teks inspiratif.
Contohnya yaitu teks imperatif garam dan air. Ada beberapa ciri kebahasaan pada teks inspiratif di atas, yaitu yang pertama, kata kerja aksi yang terdapat pada teks di atas, yaitu melemparkan, melakukan, mengambilkan, mendengarkan, menghadapi, dan menghampiri. Yang kedua, kalimat fakta merupakan kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya dan pada berdasarkan kenyataannya yang ada tidak dibuat-buat. Kalimat fakta yang terdapat pada teks cerita inspiratif di atas yaitu garam yang dimasukkan ke dalam gelas, panci, dan danau itu diibaratkan masalah setiap yang ada di dunia. Setiap orang di atas bumi ini pasti punya masalah, entah itu masalah besar atau masalah kecil. Yang terakhir, kata sifat yang terdapat pada teks di atas diantaranya lemah, cerdas, unik, kuat, dan penyabar. Yang kedua yaitu teks tanggapan. Contohnya teks ujian nasional online perlu atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mugi Rahayu. Berdasarkan teks anggapan berjudul ujian nasional online, perlu atau tidak terdapat beberapa ciri kebahasaan, di antaranya contoh kalimat kompleks yang terdapat dalam teks tanggapan dia di atas. Salah satu tujuan pelaksanaan ujian nasional online untuk mengatasi pemborosan penggunaan kertas, efisiensi waktu, keamanan, dan kebocoran soal. Kata untuk merupakan konjungsi subordinatif yang menyatakan tujuan sehingga ada keterkaitan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Dan jika kalimat pertama dihilangkan akan menjadi kalimat buntung. Konjungsi yang terdapat dalam teks tanggapan di atas diantaranya, yang pertama konjungsi koordinatif terdapat pada kalimat tetapi pelaksanaan dalam ujian nasional online harus melewati proses penyesuaian dan harus benar-benar siap dan dari sisi infrastruktur teknologi di berbagai daerah. Kata tetapi merupakan jenis konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur gramatikal yang saling bertentangan. Konjungsi subordinatif pada untuk yang menyatakan hubungan tujuan terdapat pada kalimat untuk mengatasi pemborosan penggunaan kertas. Efisiensi waktu, keamanan, dan kebocoran soal. Yang ketiga, konjungsi yang berfungsi sebagai perbandingan terdapat pada kalimat sisi positifnya seperti komputer bisa mengetahui nilai dengan cepat dan siswa tidak bisa saling mencontek. Kata seperti merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua unsur yang mempunyai hubungan perbandingan. Yang ketiga, kata rujukan pada teks tanggapan di atas terdapat pada kalimat, tetapi kepastian akan hal ini masih belum jelas. Kata ini termasuk dalam kata rujukan di mana merujuk pada lukisan yang berjudul ujian nasional online, perlu atau tidak. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan sesuai dengan topik yang dibicarakan dalam teks tanggapan. Diksi dalam teks tanggapan di atas misalnya pada kata infrastruktur yang bermakna kebutuhan dasar.
terdapat teks diskusi yang berjudul Full Day School. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan dan hasil pada teks tersebut. Selain itu, pada kata kini yang terdapat pada kalimat kini, karena sistem ini mengharuskan siswa berada di sekolah selama sehari penuh, maka banyak pro dan kontra yang menyertai program ini, menunjukkan waktu yang sedang terjadi. Yang kedua, kata yang mewakili pikiran dan perasaan pada teks tersebut diantaranya kata bosan dan jenuh pada kalimat siswa mudah bosan dan jenuh serta pelajaran tidak akan efektif. Yang ketiga, kata emotif yang melibatkan pikiran pembaca diantaranya kata menyenangkan pada kalimat kegiatan akan menarik dan menyenangkan. Yang keempat, bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung dalam teks tersebut diantaranya pada kalimat kini karena sistem ini mengharuskan siswa berada di sekolah selama sehari penuh, maka banyak pro dan kontra yang menyertai program ini. Kata mengharuskan merupakan argumen pendukung agar siswa berada di sekolah selama sehari penuh. Yang kelima, modalitas atau sebuah derajat kepastian dalam teks tersebut, yakni kata akan pada kalimat jika prasarana sekolah memadai dan kegiatan yang diselenggarakan di sekolah dibuat menarik, maka full day school akan berjalan menyenangkan. Yang keenam, konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi pada teks tersebut, yakni konjungsi berdasarkan urutan waktu, yaitu kalimat lalu dari segi sosial dan geografis daerah pelosok dianggap belum cocok untuk diterapkan program full day school. Kata lalu menunjukkan urutan suatu peristiwa. Yang B, konjungsi subordinatif sebab pada kata sebab yang terdapat pada kalimat sebab jika prasarana sekolah kurang memadai dan kegiatan di sekolah full pelajaran formal, maka kegiatan full day school akan sangat membosankan. Yang C, konjungsi koordinatif kata dan terdapat pada kalimat memasak dan bersih-bersih. Yang D, konjungsi subordinatif penjelasan pada kata bahwa terdapat pada kalimat bahwa tingkat konsentrasi anak-anak berbeda-beda. Yang E, konjungsi subordinatif cara pada kata dengan yang terdapat pada kalimat dengan memasukkan anak-anak di program full day school. Yang F, penanda kohesi terdapat pada kalimat sebab jika sarana sekolah kurang memadai dan kegiatan sekolah full pelajaran formal, maka kegiatan full day school akan sangat membosankan. Hal seperti inilah yang membuat siswa mudah bosan dan jenuh serta pelajaran tidak akan efektif. Pada frasa hal seperti itu mengacu pada kalimat sebelumnya yang membahas full day school sehingga kedua kalimat tersebut memiliki kohesi. Yang G, penanda koherensi terdapat pada kalimat hal seperti inilah yang membuat siswa mudah bosan dan jenuh serta pelajaran tidak akan efektif. Tetapi jika kegiatan full day school dapat diseimbangkan dengan sarana prasarana yang memadai, kegiatan akan menarik dan menyenangkan. Adanya kalimat kedua merupakan gagasan pendukung pada kalimat pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.